Oke, baik, kembali lagi bersama saya, Rana Goro, di sesi gabut bersama fisika. Kali ini kita akan membahas tentang fisika dasar untuk konten dinamika rotasi. Ada beberapa bagian untuk konten ini, nanti terbagi menjadi 3 bagian penting. Untuk video-video selanjutnya bisa dicek di playlist video saya. Kali ini kita akan membahas konsep singkat dan latihan soalnya. Untuk konsep detail bisa nanti ditinjau di video-video yang lain. Baik, kita akan masuk ke konsep utamanya. Oke, kali ini konten atau konsep yang akan diangkat adalah beberapa dari besaran dalam gerak rotasi. Kemudian ada energi kinetik dalam gerak rotasi beserta momen inersia. Kemudian ada teorema sumbu sejajar. Kemudian ada torsi dan hukum 2 Newton dalam konteks gerak rotasi. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang besaran dalam gerak rotasi. Sesungguhnya ini adalah review dari materi-materi gerak melingkar. Tapi tidak masalah, kita akan coba ulas lagi. Untuk soal latihannya tidak ada, soal latihannya masuk ke bagian energi kinetik. Baik, untuk pertama adalah sudut, di mana sudut ini untuk menggambarkan suatu rotasi benda tegar dalam sumbu yang tetap. Biasanya disebut sumbu rotasi untuk sumbu tersebut. Kita anggap garis referensi tetap di dalam benda dan tegak lurus terhadap sumbu tersebut. Besaran sudut tersebut dapat ditentukan dengan nilai radian seperti ini. Kemudian theta ini secara geometris bisa dilihat dari sumbu ini. Ini adalah theta. Nah, oke, di mana dia adalah sudut yang terbentuk dari sumbu X dengan berputar berlawanan arah jarum jam, di mana nilai sudut ini akan bernilai positif untuk arah yang berlawanan arah jarum jam tadi. Otomatis sebaliknya akan bernilai negatif. Nah, untuk satuannya, satu revolusi atau satu putarannya bernilai 360 derajat atau 2 pi radian. S ini merupakan panjang busur lintasan melingkar dengan jari-jari R dengan sudut theta tadi. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita tahu sudut itu seperti apa, maka kita bisa mendefinisikan lebih lanjut terkait perpindahan sudut atau perubahan sudut dalam konteks ini ya. Sebuah batang yang berputar pada sumbu mengubah posisi sudutnya dari theta 1 ini kemudian menjadi theta 2, sehingga perubahan atau perpindahan sudut di sini delta theta bisa kita definisikan menjadi pengurahan antara theta 2 dengan theta 1. Nah, dari sini kita dapat juga bahwa perubahan sudut ini menunjukkan bahwa terdapat kuantitas kecepatan angular atau kecepatan sudut. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Theta bernilai positif untuk rotasi berlawanan arah jarum jam, arah putaran jarum jam maksud saya, dan kemudian negatif untuk rotasi searah putaran jarum jam, seperti tadi sebelumnya. Oke, nah tadi sudah kita singgung sedikit terkait kecepatan dan kelajuan rotasi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa omega ini itu bisa didefinisikan sebagai suatu perubahan sudut atau perpindahan sudut pada selang waktu tertentu. Nilai ini bisa diperkecil menjadi perubahan yang sangat sempit sehingga nilainya menjadi seperti laju perubahan theta ya. Ini menjadi definisi lain yaitu kecepatan angular atau kecepatan sudut sesaat. Nah, yang tadinya rata-rata pada selang waktu yang relatif lebih besar dan pada delta yang lebih besar, kita bisa persempit waktunya tadi, selang waktunya menjadi dt, sehingga definisinya pun berubah menjadi kecepatan sudut sesaat, seperti itu. Kedua besaran ini tergolong besaran vektor dengan arah yang sesuai dengan kaidah tangan kanan, seperti pada gambar ini. Nilainya akan positif untuk rotasi berlawanan arah jarum jam dan negatif untuk rotasi searah jarum jam. Besarnya kecepatan sudut selanjutnya didefinisikan sebagai kelajuan sudut. Jadi setelah kecepatan sudut tadi
terdefinisi, maka kelajuan sudutnya bisa didefinisikan sebagai besarannya. Seperti itu. Untuk kaidah tangan kanannya bisa terlihat pada gambar ini ya. Ketika putarannya sesuai dengan 4 jari ini, maka arah kecepatan sudutnya adalah terwakilkan arah ibu jari ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Konsep selanjutnya yaitu percepatan sudut. Nah, di sini kita berangkat dari percepatan rata-rata lagi. Percepatan sudut rata-rata. Di sini ada indeks AVJ, average. Sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini tinjauannya adalah perubahan dari kecepatan sudut terhadap selang waktu tertentu atau pada selang waktu tertentu. Nah, ini bisa direduksi lagi untuk nilai selang waktunya agar lebih sempit. Maka muncul percepatan sesaat. Untuk percepatan sudutnya ya, percepatan sesaat. Untuk sudut ya. Nah, konsep yang saya sampaikan sekali lagi adalah konsep singkat. Jadi untuk detailnya bisa dilihat di video yang lain. Oke. Nah, ternyata ada analogi dari konteks kinematika antara persamaan gerak linear dan persamaan gerak rotasi ya. Untuk besaran-besarannya tidak saya ungkap secara detail. Intinya bahwa V linear atau kecepatan linear itu sebanding dengan kecepatan sudut. Begitu pula dengan percepatan linear dengan percepatan sudut, ataupun perubahan atau perpindahan linear secara linear dengan perpindahan secara dari tinjauan sudutnya. Semuanya analogis seperti itu. Jadi rumusnya tidak begitu banyak menghafal ya. Lah, ini adalah clue atau semacam sedikit gambaran bahwa ini nih variabel yang bisa kita cari ketika menggunakan rumus ini. Ini variabel yang hilang ketika kita menghadapi suatu soal, maka kita bisa tentukan dengan rumus-rumus ini. Seperti itu. Baik, lanjut ke keterkaitan besaran gerak rotasi dan gerak linear. Tadi kita sudah lihat analoginya. Sekarang kita coba hubungkan antara besaran pada gerak linear dan gerak rotasi. S ini perpindahan secara linear ketika dihubungkan dengan perpindahan sudut, maka ada pengali R-nya. Begitupun dengan V, kecepatan linear dengan kecepatan sudut. Maka ada muncul R-nya juga. Kemudian untuk percepatan tangensial ya ini ya, linear sama saja konteksnya. Sama ada pengali R-nya juga. Nah, selanjutnya ada konsep lagi terkait percepatan ini centripetal ya. Kemudian ada periode. Lah, ini konteksnya masih dalam gerak melingkar. Tetapi ternyata ada percepatan lain yang terlibat dalam gerak tersebut. Lah, untuk detailnya ada di video lain. Baik, nah ini adalah materi atau konten esensial pada video kali ini. Kita masuk ke konten dinamika rotasi di mana kita berangkat dari energi kinetik. Nah, energi kinetik dari benda tegar yang berputar pada suatu sumbu tetap. Kita definisikan sebagai EK sama dengan setengah I omega kuadrat, di mana I adalah momen inersia. Nah, definisinya seperti ini. Ini adalah konsep baru yang baru muncul di materi ini ya. Nah, momen inersia ini identik dengan suatu kelembaman, yaitu massa ya. Jadi entitas ini menyatakan suatu kelembaman dari suatu benda tegar tadi dengan acuan gerak rotasi. Nah, kita coba lari ke suatu fenomena di mana ada batang yang diputar dengan sumbu yang sejajar dengan ini, perpanjangan batang, kemudian secara tegak lurus dengan lengan atau perpanjangan batang. Kira-kira mana nih yang lebih sulit untuk diputar ketika massanya sama? Coba kalian pikirkan ya. Baik, kita lanjut ke nilai-nilai untuk benda-benda tertentu, nilai-nilai dari momen inersia tadi. Ternyata kita dapatkan bahwa nilai-nilai momen inersia untuk bentuk-bentuk benda yang berbeda pastinya berbeda. Ini adalah karakteristiknya. Jadi misal kita ambil contoh nih. Ternyata ketika benda silinder batang ini ya, silinder batang pejal ini diputar
pada porosnya atau pada titik tengahnya, maka momen inersianya bernilai seperti ini. Tetapi ketika diputar di sini, nah porosnya seperti ini, seperti yang gambar sebelumnya, maka momen inersianya berubah menjadi seperti ini. Nah, ternyata ada perbedaan. Nah, secara kalkulus sebenarnya bisa ditentukan nilai-nilainya, tapi untuk video kali ini tidak kita bahas, ada di bahasan video yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, ada teorema lagi. Ternyata ada hubungan ketika kita memutar suatu benda tegar atau benda, momen inersianya ketika di pusat rotasi adalah I PM. Kemudian ketika sumbu rotasinya kita geser dan sejajar, sumbunya masih sejajar dengan sumbu yang sebelumnya yang melalui pusat massa atau pusat rotasi tadi yang sebelumnya, maka nilainya berubah menjadi I sama dengan I di pusat massa plus M kali H kuadrat, di mana H ini adalah pergeseran dari sumbu tadi. Nah, sebagai contoh nih, tadinya sumbu rotasinya melalui pusat massa di sini. Nih, PM ya ditanda di depan. Sumbu rotasi melalui pusat massa di sini. Nah, artinya momen inersianya adalah I PM saja. Tetapi ketika kita geser menuju ke titik P, di mana titik P ini berjarak sebesar H dari PM atau titik pusat massa, maka momen inersia benda ini akan berubah menjadi sebesar I, di mana nilainya adalah IPM plus MH2 H kuadrat maksud saya, di mana M ini adalah massa benda tetap, kemudian H ini adalah jarak dari titik pusat massa ke titik P tadi yang menjadi sumbu baru, titik sumbu baru gitu. Oke, nah kita masuk ke latihan soalnya ya. Agar mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk. Kita coba selesaikan secara singkat. Sebuah bola tenis memiliki massa 57 gram dan berdiameter 7 cm. Tentukan momen inersianya apabila sumbu putarnya tepat di pusat bola. Nah, asumsikan bahwa bola berongga dengan lapisan kulit tipis. Oke, berarti kita punya semacam data nih bahwa bolanya adalah bola berongga, maka kita bisa tentukan momen inersianya itu ternyata sebesar 2/3 mr kuadrat. Nah, kita tahu dari data soal bahwa masanya adalah bernilai 57 gram. Kita bisa konversi menjadi kilogram sehingga menjadi 0,057 kilogram. Selanjutnya berapa diameternya? Diameternya adalah 7 cm, sehingga jari-jarinya kita dapatkan menjadi 3,5 atau separuh dari diameter 3,5 cm. Kita konversi menjadi meter, jangan lupa, agar menjadi satuan SI. Meter ya, oke. Tinggal kita masukkan data-data ini ke rumus, sehingga I kita dapatkan menjadi 2/3 kali 0,057 dikali dengan 0,035. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, langsung saja nilainya. Kita bisa gunakan kalkulator ketika nilainya seperti ini, ataupun misalkan kalian hitung secara manual boleh saja. Biasanya soal-soal yang kita dapatkan itu angka-angkanya mudah, tetapi tidak masalah. Saya sampaikan di sini esensinya saja. Ketika ketemu untuk momen inersianya segini, kita masukkan saja nilainya langsung, tidak memperdulikan angkanya, kita langsung masukkan saja. Kita dapatkan ternyata ketika dihitung yaitu sebesar 4,66 kali 10⁻⁵ kilogram meter persegi. Ini adalah nilainya, momen inersia dari bola tenis tadi. Untuk perubahan nilai ini menjadi bentuk notasi ilmiah, saya harapkan kalian sudah paham ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada 4 partikel di sudut persegi di titik pojoknya ya. Ini ada persegi dengan panjang sisi 2 meter. Dihubungkan oleh tongkat tak bermassa. Oke, kita bisa mengabaikannya untuk momen inersianya tentunya ya.
Oke, massa partikel M1 sama dengan M3 sama dengan 3 kg, dan M2 sama dengan M4 sama dengan 4 kg. Cari momen inersia dari sistem partikel tersebut terhadap sumbu Z. Baik, untuk kali ini kita tinjau sistem partikel ya. Jadi momen inersianya itu tidak hanya satu, tetapi banyak ya. Nah, maka muncul tanda sigma ini, berarti jumlah ya. Saya harapkan kalian sudah mengetahuinya. Nah, kita tulis ada 4 ada 4 benda. Oke. Kita tuliskan langsung. Karena ini partikel maka tidak ada koefisien depannya seperti yang soal sebelumnya 2/3 tadi. Kita langsung anggap menjadi mr² ya. Ini untuk benda 1, kemudian untuk benda 2, kemudian ada benda 3 juga. Nah, untuk momen inersia ini kuadrat ya, kita tidak perlu memperhitungkan atau menghiraukan rotasinya, arah rotasi ya. Mau searah jarum jam atau berbalik arah jarum jam, tidak masalah, kita jumlahkan semuanya karena ini adalah besaran skalar. Oke, yang di bawah ini adalah indeksnya ya. Indeks dari penunjuk untuk sistem partikel ini. Oke, kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Semuanya sudah diketahui di soalnya. Tinggal kita masukkan saja. M1 adalah 3 kg, masukkan saja langsung 3 karena sudah dalam satuan kilogram. Untuk R-nya coba kita lihat rotasinya terhadap sumbu Z. Maka misalkan putarannya seperti ini ataupun seperti ini, sama saja, tidak masalah. Partikel 1 M1 mempunyai R1 seperti ini. Nah, panjangnya pasti 2 meter. Oke. 2 kuadrat ya. Kemudian untuk partikel kedua seperti ini. Nah, ada sedikit perbedaan di sini. Nah, jaraknya ini. Dengan dalil Pythagoras kita bisa tentukan ini 2 pasti ini adalah 2 akar 2. Bisa kita masukkan. Untuk masanya 4 ya. M2. Kemudian R2 adalah 2 akar 2 dikuadratkan. Kemudian M3 berapa? Sama seperti M1. Nilainya adalah 3 kali 2 pangkat 2. Selanjutnya bagaimana dengan M4? M4 ini ternyata di pusat rotasi atau sumbu rotasi. Nah, kita singkat saja karena di pusat seperti ini maka R-nya pasti 0. Maka kita langsung substitusi ini dengan 0 saja. Kita tidak perlu hitung masukkan nilai-nilainya seperti yang lain. Baik, berapa ini nilainya? Kira-kira ya, langsung saja. Adalah 56 kg meter persegi. Saya harapkan untuk perhitungan semacam ini sudah bisa ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini agak sedikit naik nih level soalnya. Oke. Ada molekul metana CH4 memiliki 4 hidrogen, atom hidrogen maksudnya, yang terletak di sekitar pusat tetahedron. Ini ya, tetahedron. Tetahedron pastinya ada sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang dimilikinya. Dengan simbol sisi tetahedron sepanjang 0,18 nanometer. Nah, berarti jarak antara atom hidrogennya ya. Dan atom karbon di pusat tetrahedron. Oke, sudah dipastikan seperti itu. Tentukan momen inersia molekul untuk rotasi dengan suhu yang melalui pusat atom karbon dan salah satu atom hidrogen. Berarti kita bisa memilih perpanjangan sumbunya. Misalkan ini atom karbonnya, kemudian ini atom hidrogennya, kita tarik satu langkah maka tiga atom hidrogen ini akan berputar terhadapnya. Karena yang ditanya momen inersia maka kita jumlahkan semuanya saja. Kita dapatkan modelnya untuk mempermudah. Nah, di sini ada di pusatnya tadi ya, karbon dan hidrogen menjadi pusat rotasi. Nah, sedangkan tadi jarak antara atom hidrogen adalah 0,18 nanometer. Kita simbolkan dengan A terlebih dahulu. Maka kita dapatkan jarak R ini R semuanya sama. Pastikan geometrinya sudah fasih seperti itu. Maka kita dapatkan nilai R ini adalah 2/3 dari tinggi.
Ini tinggi ya. R-nya adalah R sama dengan 2/3 dari tinggi. Nah, tinggi ini bisa kita dapatkan dari dalil Pythagoras pastinya. Adalah A kuadrat ini ya, A kuadrat. Ini kita misalkan ditarik seperti itu ya. Kemudian ini adalah setengah A atau A/2. A kuadrat kurangi, maaf ini A saja di sini maksudnya. A kuadratnya di sini di dalil Pythagoras, kemudian kurangi A/2 dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan 2/3. Ini A kuadrat, kita coba samakan penyebut ya, menjadi 4/4. Ini pastinya A kuadrat per 4. Sehingga R sama dengan 2/3. 4 bisa kita keluarkan menjadi setengah ya. Yang ini 4 ini ya. Sehingga di dalam akar, A juga bisa dikeluarkan ya, karena masing-masing sudah punya A kuadrat maksudnya. A keluarkan sehingga menyisakan akar 3. Kita bisa sederhanakan, kita dapatkan R sama dengan 1/3 akar 3 A. Ini bentuk rasionalnya. Biasanya kita bisa tuliskan juga bentuk tidak rasionalnya seperti ini. R sudah ketemu, maka kita bisa tentukan momen inersianya. Ingat tadi, satu hidrogen itu berada pada pusat dan karbon tentu saja di pusat juga. Maka ada 3 hidrogen atau hidrogen yang berputar terhadap sumbu. Maka kita tinjau saja momen inersianya adalah penjumlahan dari 3 atom hidrogen tadi. Jadi I1 plus I2 plus I3. Di mana ketiganya memiliki massa yang sama dan R yang sama juga. Seperti ini ya. Nah, maka kita dapatkan nilainya adalah 3 mR kuadrat. Seperti itu. Kemudian kita bisa substitusi nilainya. Tadi kita tahu bahwa atom hidrogen memiliki suatu massa. Nah, kita anggap massanya seperti umumnya saja. Bernilai 1,67 kali 10 pangkat min 27. Satuannya pasti kilogram ya, kilogram. Kita coba tulis secara detail dengan satuannya. Kemudian untuk R-nya tadi kita coba masukkan dengan nilai A-nya saja tadi ya. A per akar 3. Nah, ini dikuadratkan ya. Sehingga ketika dikuadratkan akar ini akan hilang, sehingga nilai ini akan dapat disederhanakan dengan perkalian 3 di depannya. Kita dapatkan ini menjadi 1,67 kali 10 pangkat min 27 kilogram dikali dengan A kuadrat. A-nya tadi ada 0,18 ya. Kali 10 pangkat min 9 meter karena tadi nanometer ya. Oke. Kita kalikan menjadi 5,41 kali 10 pangkat min 47. Oke. Kilogram meter kuadrat. Ini adalah momen inersia sistem molekul tadi ketika sumbu rotasinya adalah salah satu atom hidrogen dengan karbon di pusat. Oke, seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Hitung momen inersia rotasi tongkat dengan panjang 1 meter dengan massa 0,56 kg di mana sumbunya tegak lurus terhadap tongkat dan terletak pada 20 cm dari tepi. Asumsikan tongkat sebagai batang tipis. Oke, kita tahu langsung saja bahwa batang tipis memiliki momen inersia sebesar 1/12 meter panjang lengan. Seperti itu ya. Untuk di pusat masanya ya. Kita simbolkan pusat masanya seperti ini. Kemudian kita bisa tentukan nilainya menjadi 1/12. M-nya berapa? 0,56. Kemudian L-nya berapa? 1 meter ya. Dikuadratkan sehingga kita dapatkan menjadi 4,67 kali 10 pangkat min 2.
kilogram meter persegi. Oke, kita sudah dapatkan momen inersia pada pusat masanya. Tetapi di sini momen inersianya itu yang ditanyakan adalah ketika sumbunya tegak lurus terhadap tongkat dan terletak 20 cm dari tepi. Maka ketika kita gambarkan, misalkan batangnya seperti ini ya. Ketika momen inersianya IPM-nya di sini. Nah, maka ketika dari tepi ini, nah 20 cm atau 0,2 meter, maka dari pusat masanya terhitung 0,3 meter. Karena apa? Karena ini separuhnya adalah 0,5 meter. Ingat, karena ini memiliki panjang sebesar 1 meter. Sehingga H kita dapatkan sebesar 0,3 meter. Masukkan nilai ini ke dalam momen inersia baru menjadi 1 pm plus massa kali H kuadrat, di mana H adalah perubahannya tadi atau perpindahan dari pusat massa terhadap titik baru sumbu rotasinya dari atau terhadap titik pusat massa, seperti itu. Oke, kita coba masukkan nilainya. 4,67 kali 10 pangkat min 2, kemudian dijumlahkan dengan masanya adalah tetap 0,56, kemudian kita kalikan dengan H-nya adalah 0,3 dikuadratkan. Oke, kita dapatkan nilainya sebesar 9,7 kali 10 pangkat min 2 kilogram meter. Jadi kita sudah dapatkan momen inersia barunya ya. Seperti itu. Oke. Baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sepertinya ini masih sama, yaitu menggunakan teorema sumbu sejajar lagi ya. Gunakan teorema sumbu sejajar untuk mencari momen inersia bola pejal bermassa M dan berjari-jari R terhadap sumbu yang bersinggungan dengan bola. Oke, kita tahu bahwa untuk bola pejal, momen inersia di pusat massanya IPM ketika pusat massa seperti ini ya, melalui pusat massa IPM gitu, nilainya adalah 2/5 mr kuadrat. Sehingga kita dapatkan nilai momen inersia baru adalah IPM plus mh kuadrat, di mana hanya adalah perubahan atau perpindahan atau pergeseran dari sumbu tadi terhadap sumbu awal yang melalui pusat massa. Nilainya berapa? Sebesar R juga. Ya, kita masukkan R-nya. Kemudian kita bisa jumlahkan ini. Karena ini koefisiennya 1 tambah 2/5 adalah 7/5. Sehingga kita dapatkan momen inersia barunya adalah 7/5 mr kuadrat. Nah, mudah ya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. 2 silinder pejal seragam masing-masing berputar pada sumbu pusat, membujur ya, dengan kecepatan sudut 235 radian per second. Silinder tersebut memiliki massa yang sama, yaitu 1,25 kg, tetapi berbeda jari-jarinya. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapakah energi kinetik rotasi? Nah, tadi kan sudah kita singgung momen inersia, tapi belum masuk energi kinetik, padahal awalnya kita perkenalkan energi kinetik terlebih dahulu. Oke, tidak masalah. Intinya, berapa energi kinetiknya ketika jari-jari 0,25, kemudian yang jari satunya adalah jari-jari 0,75 meter. Nah, kita tinggal substitusi saja ke nilai-nilai atau rumus energi kinetik yang sudah kita kenalkan di awal ya. Oke, kita masuk ke soal A saja terlebih dahulu. Berarti energi kinetik itu adalah setengah kali momen inersia kali omega kuadrat. Ingat, silinder pejal
memiliki momen inersia sebesar setengah mr kuadrat. Sehingga kita bisa substitusi nilai I menjadi setengah mr kuadrat kali omega kuadrat. Kita dapatkan sebesar 1/4 mr kuadrat omega kuadrat. Nah, kita tinggal substitusi saja nih nilai-nilainya tadi. Berarti untuk EK yang satu ya, EK satunya tadi 1/4, masanya berapa? Masanya sama, yaitu 1,25 kg. Kemudian R-nya adalah 0,25, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian omeganya berapa? Kecepatan sudutnya 235 radian per second ya. Dikuadratkan juga, kita dapatkan bahwa EK1 sama dengan 1,1 kali 10⁻3, satuannya adalah joule ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke yang soal B. Ketika jari-jarinya berubah, maka kita tinggal ganti nilai R-nya saja tuh. Jadi seperti ini. Maka 1/4 masanya sama 1,25. Kemudian kita kalikan menjadi jari-jarinya menjadi 0,75 kuadrat. Untuk kecepatan sudutnya sama. Maka nilainya adalah EK-nya sama dengan 9,7 kali 10⁻3 joule. Ingat, ini adalah nilai pendekatan. Jadi kita simpulkan seperti ini ya. Pembulatan maksudnya. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Dua partikel masing-masing bermasa M sama dengan 0,85 kg diikat satu sama lain pada sumbu rotasi di titik atau sumbu O oleh dua batang tipis. Selanjutnya apa yang diketahui lagi? Ada masanya, kemudian panjang dari batangnya tadi ini ada D, dan ini D juga. Kemudian masa batangnya ini ya, M besar ya. Oke. Kemudian kombinasi kecepatan sudutnya sebesar 0,30 radian per second. Artinya sistem ini menjadi berkecepatan sudut 0,30 radian per second. Diukur dari O, berapakah kombinasi momen inersia rotasi dan energi kinetiknya. Oke, sekaligus berarti ya kita ditanyakan atau kita ditanyai berapa momen inersia dan energi kinetiknya. Baik, karena ini adalah sistem dari suatu partikel atau benda, maka kita tentukan momen inersianya dalam bentuk sigma lagi ya, sigma. Kemudian ingat bahwa tidak dalam partikel semua, artinya kita separasi menjadi seperti ini. Oke, ada 4 ya, ada 4 benda. Kita bisa separasi. Oke, untuk I1 berapa? Sepertinya ini panjang ya. Coba kita turunkan ke sini saja. Untuk I sama dengan I1 kita pilih coba untuk partikel atau batangnya saja ya. Batangnya saja ya. Oke, kita ambil, kita coba telusuri. Ketika ini pusat masanya di sini, IPM-nya adalah 1/12 M besar, D besar, karena ini panjang lengannya adalah D. Ingat bahwa batang tipis tadi kita anggap sebagai suatu batang yang panjangnya D gitu, panjangnya L, seperti 1/12 ml kuadrat yang sebelumnya. Akibat digeser pusat rotasinya di sini, maka dia ditambahi dengan H tadi ya. H-nya adalah pergeserannya tadi adalah setengah D kuadrat, seperti itu. Jadi ini masih menggunakan teorema sumbu sejajar. Sebenarnya kita bisa sederhanakan secara langsung menjadi 1/12 tambah 1/4 itu yang sebelumnya sudah kita tinjau. Tetapi tidak masalah agar kalian lebih fasih dalam teorema sumbu sejajar ya. Oke, selanjutnya untuk partikel yang kedua adalah partikel ini, M ini. Maka karena dia partikel langsung saja M kali R kuadrat, di mana R-nya adalah D kuadrat. Jarak dia ke sumbunya.
Kemudian untuk batang lagi ya, kita ambil batang ini. Ketika di pusat masanya ini adalah IPM ya, IPM lagi. Itu nilainya adalah 1/12 sama 1/12 M D kuadrat sama. Kemudian ditambah dengan pergeseran dari sumbunya. Dari sini menuju ke O, itu nilainya adalah 1D ditambah setengah D menjadi 3/2D. Sehingga hanya adalah 3/2 D dikuadratkan. Selanjutnya kita tinjau untuk benda yang atau partikel M ini yang warna biru, sama seperti yang warna ungu, MD kuadrat untuk momen inersianya. Nah, berapa nih nilainya? Untuk bagian ini kita tahu bahwa nilainya adalah berapa? 1/12 tambah ini 1/4 ya, karena dikuadratkan. Maka ketika ditambah dengan ini menjadi 1/3 ya. Kemudian 1/3, ini 3/2, kemudian ini 12, oke. Atau coba kita uraikan saja semuanya. Ini 1/12 MD kuadrat, agar coba kalian bisa lebih pahami gitu. Ini 1/4 ya, ini D kuadrat, kemudian ini MD kuadrat, plus ini sama 1/12 M besar ya, D kuadrat, plus 9/4 maksud saya, MD kuadrat, plus MD kuadrat yang sebelah sini, oke. Ini tambah ini, samakan menyebut pastinya menjadi 3/12 sehingga 4/12 hasilnya, atau sepertiga. M besar D kuadrat plus ini kita langsung jumlahkan dengan ini menjadi 2 MD kuadrat. Apakah benar? Oh maaf, ini D-nya bukan D ini ya. Ini jaraknya dari M biru ke pusat adalah 2D ya. Oke, kita ubah. Ini 2D dikuadratkan ya. Ini M 2D dikuadratkan lagi. Nah, jadinya ini 5D kuadrat, MD kuadrat maksudnya. Kemudian hasilnya adalah 5MD kuadrat. Ini MD kuadrat ditambah 4MD kuadrat sama dengan 5MD kuadrat. Kemudian bagian ini menjadi 1/12 ditambah, untuk disamakan menyebut menjadi 27/12. Ketika disederhanakan MD kuadrat sehingga hasilnya adalah 8/3 MD kuadrat, M besar ini ya, ditambah dengan 5MD kuadrat, ini M kecil. Oke, selanjutnya bisa kita langsung substitusi nilai-nilainya tadi yang di atas, sehingga I kita dapatkan menjadi 8/3 kali massa yang besar tadi, atau massa batangnya tadi 1,2 kali dengan 0,056 untuk nilai D-nya. Selanjutnya ditambah dengan 5, massa yang kecil adalah 0,85, kemudian D-nya adalah 0,056 juga kuadrat ya. Sehingga I kita dapatkan bernilai 0,023 kg meter persegi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan energi kinetiknya? EK itu ingat, kita harus mengingatnya bahwa nilainya adalah setengah I omega kuadrat, seperti energi kinetik yang translasi setengah MV kuadrat, tetapi M-nya itu digantikan oleh I dan V-nya digantikan oleh omega gitu ya. Lalu berapa nilainya? Kita tahu bahwa tadi nilai I-nya sudah kita dapatkan, sehingga kita bisa langsung substitusi saja nilainya. Untuk kecepatan sudutnya, apakah tadi sudah diketahui? Sudah diketahui juga ya, ini omeganya. Maka kita bisa langsung substitusi saja. Untuk nilai I-nya adalah 0,023, kemudian omeganya adalah 0,30 tadi ya, dikuadratkan, sehingga kita dapatkan 1,1 kali 10⁻³ Joule. Seperti itu ya, ini EK-nya. Oke, selesai ya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya atau konten berikutnya, yaitu torsi, konsep momen gaya. Oke, coba kita definisikan. Torsi itu merupakan aksi atau tindakan memutar
suatu benda dengan pusat sumber rotasi atau terhadap pusat sumber rotasi karena diakibatkan oleh suatu gaya F gitu ya. Jika dikerjakan pada suatu titik yang diberikan oleh vektor posisi relatif terhadap sumbu, maka besarnya torsi itu sebesar ini ya. Nah, kita tinjau coba. Sesungguhnya ini besarannya vektor ya, tetapi kita coba tinjau secara skalarnya terlebih dahulu, meskipun kita tetap melihat arahnya seperti itu. Nah, kita lihat bahwa F ini membentuk sudut C. Nah, ternyata torsi ini meminta kita mencari F yang komponen tangensial, artinya tegak lurus terhadap R-nya ini. Maka otomatis ini ya yang kita dapatkan. Nah, tinjauan terhadap sudut theta atau sudut C tadi ini, kita dapatkan bahwa Ft ini, F tangensial itu bernilai F sin C. Seperti itu ya. Hanya komponen tangensial dari gaya yang menyebabkan rotasi, seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Nah, bagaimana ketika kita tinjau R-nya seperti ini? Nah, justru lengannya yang kita lihat tegak lurus terhadap F. Jadi kita cari proyeksinya. Menentukan torsi yang sama dengan menggunakan lengan gaya yang didapat dari garis perpanjangan gaya. Bisa juga sama saja nilainya. Yang didapatkan adalah nilai sin C. Karena di sini C, maka kita dapatkan di sini C. Artinya komponen R yang di sini adalah nilai R ini dikali sin C. Sama saja hasilnya, menjadi R kali F kali sin C. Jadi tidak masalah ketika kita memproyeksikan F-nya atau R lengannya seperti itu. Lebih fleksibel ya. Nah, pada hakikatnya torsi merupakan hasil perkalian silang cross product dari besaran vektor. Saya tegaskan lagi sebelumnya bahwa ini adalah lengan momen gaya F ya. Kemudian ini adalah garis perpanjangannya tadi. Garis perpanjangan ini disebut garis aksi atau line action. Nah, sedangkan ini adalah lengan momen seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi harap diingat-ingat ya. Oke. Nah, sudah tahu konsep momen gaya atau torsi tadi. Kita langsung masuk ke soalnya. Saya tekankan lagi bahwa ini adalah konsep singkatnya saja. Jadi untuk konsep detailnya ada di video lain. Saya harapkan kalian juga menontonnya ya. Untuk latihan soalnya seperti ini, kita akan bertahap meningkatkan level soalnya agar pemahaman kita jauh lebih banyak dan jauh lebih dalam lagi. Oke. Untuk yang pertama, soal yang relatif lebih mudah mungkin ya. Seseorang dengan berat 55 kg, pastikan ya, ini M berarti ya, massa. Oh maaf, ini massa ya, bukan berat ya. Ini massa ya. Bedakan massa dengan berat ya. Massa 55 kg, mengendarai sepeda dan menempatkan semua beratnya pada masing-masing pedal saat mendaki bukit, berarti naik ya. Pedal berputar dalam lingkaran beradius 17 cm. R-nya sudah kita ketahui juga. Nah, pertanyaannya berapa torsi maksimum yang dia berikan? Dan bagaimana dia bisa mengerahkan lebih banyak torsi? Oke, kita tahu tadi bahwa torsi itu bernilai RF kali sin theta. Agar maksimum, maka nilai ini, suku sin theta ini harus bernilai 1. Maksimumnya 1. Maka kita tinggal kalikan R kali F-nya saja. Lah F-nya berapa? Pastinya dengan tinjauan ini massa adalah beratnya. Jadi R-nya adalah 17 cm atau 0,17 meter. Kemudian F-nya adalah perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi. Massanya 55 kg dan percepatan gravitasinya kita gunakan langsung karena kita bisa gunakan kalkulator di sini konteks ini ya. 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kita bisa dapatkan nilai momen gayanya sebesar 92 Newton meter. Oke, seperti itu ya. Ini adalah torsi maksimum atau momen gaya maksimum yang bisa kita timbulkan dari berat seseorang tadi.
Lalu bagaimana agar orang tadi bisa memberikan torsi yang lebih banyak gitu? Nah, dia bisa mengerahkan lebih banyak torsi itu dengan menekan lebih keras pedal menggunakan kakinya. Pasti ini gaya tambahan lagi ya. Tidak hanya gaya berat, antara otot-otot kaki tadi kita bisa kerahkan sehingga menghasilkan gaya yang lebih, atau dengan memindahkan pusat masanya tadi. Kita bisa coba rekayasa atau kita coba buat sedemikian rupa pusat masanya berubah sehingga gaya yang bekerja pada pedal tadi lebih besar lagi. Bagaimana memindahkan pusat massa? Pastinya dengan konteks tubuh kita misalkan berdiri seperti itu ya. Tidak hanya duduk saja, kaki saja pusat massanya yang bekerja, maka kita bisa berdiri saja seperti itu. Atau orang ini juga bisa menarik pedal lain ke atas. Jadi sembari satu kaki itu menekan, satu kaki lainnya juga bisa menggerakkan ke atas ya. Karena pedal itu ada dua lengan ya, kanan kiri seperti itu. Nah, seperti itulah cara mengkombinasikan momen gaya agar menjadi lebih torsi yang dihasilkan seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini membentuk sudut ya. Oke, kita coba selesaikan ya. Seorang melakukan gaya horizontal sebesar 42 Newton pada ujung sebuah pintu dengan lebar 96 cm. Ilustrasi seperti gambar ya ini ya. Berapakah besar torsi jika gaya yang diberikan tegak lurus terhadap pintu dan B membentuk sudut 45 derajat terhadap daun pintu? Nah, kira-kira bagaimana nih? Pasti tadi sudah kita dapatkan torsi itu sama dengan R kali F kali sin theta gitu ya. Nah, tegak lurus pasti tetanya adalah 90 derajat, bahkan F-nya seperti ini ya. F-nya yang pertama itu membentuk tegak lurus seperti ini. Nah, misalkan ini dengan theta 1, kemudian ini theta 2 yang 45 derajat tadi. Ini theta 1 ya. Kita masukkan nilainya. Berapa lebarnya tadi ya, jari-jarinya? Oh, ternyata nilainya 96 cm. Nah, coba. Berarti kita bisa ganti menjadi 0,96 meter ya. Kemudian F-nya berapa? Gaya horizontalnya sebesar 42 Newton. Ya, masukkan saja nilainya 42 Newton gitu. Nah, sin 90. Nah, coba nanti kalian hitung ya. Berapa? Kemudian B ini theta sama dengan R kali F kali sin theta 2. Sama saja. Berarti ada 0,96 meter dikali 42 Newton juga. Nah, kali ini yang membedakan adalah sudut yang terbentuk antara R dan F tadi. Nah, berapa lagi nilainya nih? Coba dikalikan saja. Ini mudah ya. Jadi konteks atau konsep pentingnya, konsep esensialnya adalah ini. Jadi jangan sampai dilupakan. Untuk matematika atau perhitungan matematis seperti ini, saya harapkan kalian sudah fasih. Seperti itu. Pastikan matematika kalian sudah lumayan bagus. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Benda diputar di, ini sumbunya di O ya, dengan dua gaya bekerja padanya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oke. R1 sudah diketahui, R2 juga, F1. Oke, ini besar ya. Maka seharusnya ada simbol seperti ini. Nah, oke. Karena ada tanda vektor seperti ini, ketika menunjukkan besar maka seharusnya ada tanda mutlaknya. Kalau ini tidak masalah. Ini sudah bentuk skalar. Jadi tidak perlu diberi mutlak seperti itu. Biarkan saja. Untuk theta 1 juga sama ini. Ini theta 2 ya. Ini seharusnya theta 2. Mungkin salah ketik saja ini. Anggap saja seperti itu. Yang penting kita bisa menentukan momen gaya totalnya atau resultan momen gaya yang bekerja pada benda ini. Oke. Nah, tadi atau sebelumnya kita hanya meninjau satu momen gaya untuk satu konteks pergerakan rotasi ya. Nah, kita ternyata dapatkan dua nih, maka kita bisa jumlahkan, resultan kan. Seperti momen inersia, ada sigmanya ya. Nah, sigma tau di sini sama dengan
torsi 1 ditambah torsi 2. Nah, coba perhatikan di sini. Benda ini ketika ada momen gaya yang pertama F1 ini, gaya terhadap lengan ini, kita abaikan yang gaya yang kedua ini. Benda ini akan berputar berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Sehingga kita bisa bedakan orientasinya dengan mengubah tanda momen gaya. Ketika F1 ini membuat perputaran berlawanan arah putaran jarum jam, kemudian F2 ini menjadi putarannya searah arah putaran jarum jam, maka kita bisa tentukan plus minusnya. Misalkan untuk yang pertama ini, yang 75 derajat ini arahnya positif ya, yang berlawanan arah putaran jarum jam positif, yang searah menjadi negatif sesuai dengan konteks yang sudut tadi, perpindahan sudut tadi. Jadi kita sesuaikan. Sebenarnya bisa saja kita gunakan untuk searah putaran jarum jam itu positif, tidak masalah juga. Yang penting konsekuensinya harus kalian lakukan. Hal yang konsekuensi ketika momen gaya searah dengan arah putaran jarum jam kita anggap menjadi positif, maka ketika resultannya bernilai positif, maka putarannya pastikan hasil akhirnya berarah searah putaran jarum jam gitu ya. Oke, TO1 yang mewakili dari F1 ini kita anggap positif karena tadi kita sesuaikan dengan perpindahan sudut tadi. Kemudian yang θ2 negatif ya, maka kita bisa gunakan seperti ini. Tinggal masukkan nilai-nilainya saja. R1 F1 kali sin 75 ya, 75 θ1 maksudnya ini. Kemudian negatif R2 ya, R2 F2 sin 60 derajat. Kita masukkan nilainya. R1 bernilai 1,3. Ini sudah dalam SI. Kemudian F1-nya 4,2. Kemudian sin 75 derajatnya berapa? Gak bisa dicek dengan kalkulator pastinya. Sesungguhnya bisa ditulis dalam bentuk penjumlahan sin ya. Misalkan 30 plus 45 derajat. Kita bisa uraikan lagi dengan rumus jumlah sudut dalam trigonometri. Tetapi untuk konteks kali ini tidak perlu sepertinya, karena itu akan memperpanjang uraiannya gitu. Padahal esensinya adalah saya memperkenalkan resultan momen gaya ini. R2-nya berapa? 2,15 meter. Kemudian F2-nya 4,9. Sin 60 derajat. Nah, ini sudut istimewa, mungkin bisa kita langsung gunakan seperti ini. Nah, sebenarnya ini juga sudut istimewa ketika kita menganggap itu istimewa seperti itu. Karena nilainya juga ada akar-akarnya misalnya seperti itu. Nah, hasilnya ketika kita gunakan numerikal dengan kalkulator itu dapatnya segini. Nah, tandanya negatif nih. Berarti persesuaian dengan momen gaya yang kedua. Artinya searah dengan putaran jarum jam seperti itu ya. Oke. Lanjut soal berikutnya. Nah, ada sebuah bola kecil nih bermasa 0,75 kg diikatkan pada salah satu ujung batang tak bermassa sepanjang 1,25 meter dan ujung batang lainnya digantung pada sebuah poros. Jika bandul yang dihasilkan berjarak 30 derajat, atau ini sudutnya maksudnya ya. Jadi istilahnya mungkin ini agak kacau mungkin ya. Oke. 30 derajat dari vertikal, ini sumbu vertikal ini ya. Ini 30 derajat. Berapakah besarnya torsi gravitasi yang dihitung terhadap poros gitu. Oke, kita lihat bahwa kita bisa menggunakan perpanjangan ini lengan gayanya atau perpanjangan vektor gayanya ini untuk menentukan jarak tegak lurusnya. Nah, kalau di sini, kalau dari gambar ini yang sudah saya sediakan itu, yang kita tinjau adalah ini lengannya ini, proyeksi lengannya ya. Jadi ketika kita tentukan torsinya, nah sebenarnya batang bisa menghasilkan torsi juga nih, berat batangnya apabila bermassa ya. Karena tidak bermassa maka kita bisa abaikan, sehingga torsi yang timbul adalah torsi akibat benda yang di sini saja.
Jadi ada satu saja torsi. Sehingga R kali F itu berapa gitu ya. Nah kebetulan, nah ini muncul ya, L F sin theta. Nah L sin theta ini adalah ini kali dengan F nya adalah mg. L nya F itu gaya beratnya tadi, yang benda tadi ya, benda yang di sini, titik sini. Nah ini sin theta gitu. Jadi mau kita menggunakan F kemudian proyeksi dari L menjadi L sin theta seperti ini, sehingga tegak lurus ya, mg dengan L sin theta, atau L-nya tetap seperti ini, kemudian di sini ada mg sin theta. Mg sin theta sama saja, tegak lurus, hasilnya juga sama. Jadi kita bisa lebih fleksibel menentukannya. Berapa L-nya? 0,75. Oh maaf, ini masanya 0,75. Masanya ya, ini 0,75 ini. Kemudian ini massa, kemudian L-nya saja dulu terlebih dahulu. L-nya itu 1,25 meter. Sudah dalam SI ya. Kemudian G-nya kita gunakan 9,8 lagi meter per second kuadrat ya. Saya tulis semuanya. Kemudian sin 30 derajat. Kita gunakan kalkulator, sehingga kita dapatkan 4,6 Newton meter. Ini adalah torsi dari bandul tadi. Oke, seperti itu ya. Nah, kita sudah tahu tadi momen gaya, kemudian ada momen inersia, dan kemudian ada besaran percepatan sudut tadi ya. Nah di sini nih, nah ternyata kita bisa dapatkan hukum 2 Newton dalam gerak rotasi tadi dari besaran-besaran tadi. Jadi terjemahannya tidak hanya hukum 2 Newton pada gerak translasi, ternyata hukum 2 Newton juga untuk gerak rotasi juga ada. Tetapi F ini digantikan dengan resultan momen gaya, dan I di sini adalah momen inersia. Sedangkan alfa ini adalah percepatan sudut. Jadi sama seperti hukum 2 Newton yang untuk gerak translasi. F sama dengan M kali A. A adalah percepatan linear, M adalah massa, F dan adalah gaya. Jadi ini adalah analogi saja. Seperti itu. Kaitannya sudah juga ada. Seperti itu ya. Oke, kita sudah dapatkan konsep singkatnya, maka kita bisa langsung tentukan beberapa penyelesaian soal gitu ya. Jika torsi 32 Nm yang bekerja pada roda menyebabkan percepatan sudut 25 radian per second kuadrat, berapakah momen inersia rotasi roda tersebut? Nah, torsinya sudah tahu, tau-nya ya. Kemudian percepatan sudutnya sudah tahu. Nah, yang ditanyakan adalah I. Nah, tadi sudah kita dapatkan bahwa hubungannya adalah seperti ini. Tau atau momen gaya atau torsi sama dengan momen inersia kali alfa atau percepatan sudut. Maka I sama dengan tau per alfa. Jadi kita bisa masukkan langsung nilainya 32 dibagi 25 sama dengan 1,28 kilogram meter persegi. Seperti itu ya. Mudah ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Sebuah bola homogen bermassa M besar atau M kapital dan berjari-jari R bebas, maksudnya berjari-jari R, kemudian bebas untuk berputar pada sumbu horizontal melalui pusatnya. Sebuah tali melilit bola dan melekat pada objek bermassa M, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, pertanyaannya adalah, atau persoalannya adalah, tentukan percepatan benda dan kemudian tegangan talinya. Oke. Nah, di sini sudah ada diagram gayanya yang mewakili. Ini sebenarnya ini bendanya ya. Ini bendanya kita wakilkan dengan sebuah titik. Benda ini ya. Sebuah titik, dia memiliki gaya berat mg seperti itu ke bawah. Nah, ini sumbunya, sumbu tegaknya ini kita misalkan dengan sumbu X gitu ya.
tidak masalah. Mau sumbu Y, sumbu X, tidak masalah. Bebas saja. Kemudian ada R-nya ini. Nah, kemudian ini adalah tegangan tali. Ini juga tegangan tali, sebenarnya bisa tarik menarik seperti ini ya. Ini menarik ke atas, ini menarik ke bawah, sama-sama T seperti itu. Tapi kita separasi menjadi tinjauan yang seperti ini di katrol, kemudian di sini di massa yang M, seperti itu. Ini maksudnya bukan katrol biasa ya, ini katrolnya adalah objek bermassa. Bola maksudnya. Bola yang bermassa M seperti itu, M besar. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, langkah awal kita tinjau hukum 2 Newton untuk konteks gerak rotasi ya. Sigma to maksudnya, sigma to sama dengan I alpha. Kemudian kita tahu bahwa tadi adalah gaya tegangan tali yang bekerja pada bola yang memiliki jari-jari R. Kemudian momen inersia bola tadi adalah bola berjalan mungkin adalah 2/5 M R kuadrat kali alfa. Alfa kita coba kita gunakan atau kita substitusi dengan A per R. Nah, tadi pertanyaan adalah percepatan benda di sini. Ini bukan alfa ya, yang ditanyakan adalah A linear gitu. Sehingga kita perlu mengubah alfa ini menjadi A biasa atau A linear seperti ini. Nah, kita bisa sederhanakan karena ini bisa kita hilangkan atau kita sederhanakan maksudnya, sehingga T kita dapatkan bernilai 2/5 M A. Kita simpan nilainya. Oke, selanjutnya kita tinjau gerak translasinya. Ini rotasi ya, kemudian translasinya dengan hukum 2 Newton juga. Tetapi untuk yang translasi. Nah, translasinya hanya sebatas satu sumbu. Tadi sumbu X yang tegak ya maksudnya ya. Nah, kita lihat tadi ada M, ada G untuk benda ini ya. Di sini. Maka M, G, dan T. Kita pastikan terlebih dulu. Untuk ke bawah kita misalkan dengan positif seperti itu. Nah, min T sama dengan M, A. Nah, oke, coba kita masukkan nih nilai T tadi sudah kita dapatkan. Di sini MG min 2/5 M besar kali A, kemudian M kecil kali A. Oke, kita bisa pindah ruaskan ini 2/5 M kuadrat dengan M ini ya. Sehingga kita bisa tulis lagi di sini MG sama dengan 2/5 M besar A plus M A. Oke, kita bisa keluarkan A. Sehingga ini 2/5 M plus M kecil. Dan ini M. Oke. Nah, kita bisa coba sederhanakan dengan membagi kedua ruas dengan M kecil. Sehingga G ini sendiri menjadi, kemudian ini menjadi 2M besar per 5M. Ingat prinsip distributif ya. Ini juga dibagi dengan M juga. Nah, seperti itu. Sehingga A kita dapatkan sebesar G dibagi 2M besar per 5M kecil plus 1. Seperti itu ya. Nah, ini adalah percepatan benda tadi. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan A ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah berapa tegangan talinya? Nah, pastinya sudah kita dapatkan T di sini nih. Tinggal kita substitusi saja nilainya sehingga kita dapatkan T ini untuk soal B ya. Sama dengan 2/5 M. Kita ganti A dengan ini G per 2M besar per 5M kecil plus 1. Nah, ini adalah nilai T-nya. Kita bisa ubah bentuk ini sedemikian rupa, tetapi kita tidak perlu mengubahnya untuk kasus ini. Intinya nilainya sama saja, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Balok 1 memiliki massa 460 gram. Balok 2 memiliki massa 500 gram. Dan katrol
katrol yang dipasang pada poros horizontal dengan gesekan yang dapat diabaikan. Ini horizontal maksudnya itu keluar masuk bidangnya seperti itu ya, bukan horizontal seperti ini. Nah, jari-jarinya 5 cm saat dilepaskan dari keadaan diam, balok 2 jatuh seperti ini. Kemudian kabel tidak tergelincir pada katrol. Oke. Sudah jelas. Yang intinya pertanyaannya adalah besar percepatan dari balok ini. Artinya percepatan ini dengan ini sama ya. Ketika ini naik, maka ini turun. Nah, logikanya atau perbandingannya dengan perbandingan massa 2 itu lebih besar, maka otomatis ini akan turun, sedangkan ini akan naik. Seperti itu. Selain percepatan, tegangan tali juga ditentukan. Kita perlu tentukan T1 dan T2. Kemudian percepatan sudut katrolnya juga alfa ya. Kemudian momen inersianya juga. Oke, langkah awal kita perlu meninjau benda M2 gitu. Tinjau M2. Secara kinematis kita bisa tentukan hubungan perpindahannya atau sepanjang Y ini tadi ya, perubahannya Y ini tadi, perpindahannya Y itu dengan kinematika pastinya itu nilainya adalah setengah AT kuadrat. Nah dari sini kita bisa tentukan percepatan balok. Karena kenapa kita gunakan ini? Karena dia sudah jelas turunnya berapa, jatuh 75 cm dalam waktu 5 ini ya. Jadi konsep kinematikanya jangan sampai dilupakan. Ini seperti mungkin gerak jatuh bebas yang pada umumnya ya, dengan kecepatan awal 0 pastinya ya, tidak ada hambatan udara, dia bebas bergerak turun gitu, tidak ada hambatan udara gitu. Tapi ini konteksnya tetap ada perbedaan dengan yang gerak jatuh bebas yang di kinematika sebelumnya. Tetapi intinya ini kita gunakan seperti itu. Lalu A itu bernilai 2Y per T kuadrat seperti tadi. Tentunya dari ini ya. Oke, kita bisa langsung masukkan nilai-nilainya. Y-nya tadi berapa? Pastinya 0,75 meter. Yang tadi 75 cm tadi ya. Kita langsung bisa masukkan nilainya. Kemudian ini bernilai 5 detik ya tadi. 5 sekon. Ini sekon ya, bukan angka 5 ya. Kemudian sesuai dengan yang saya diktekan tadi. Hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Oke. Lalu bagaimana dengan balok M1? Benda M1 pastinya dia naik dan percepatannya sama pula. 6 kali 10 pangkat min 2. Jadi tidak perlu dituliskan lagi ya. Intinya percepatan benda M1 dan M2 sama saja. Seperti itu. Kemudian untuk soal B yang ditanyakan adalah tegangan yang 2. Oke, tegangan yang kedua kita bisa tinjau dari hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Oke, M-nya adalah M2 karena T2 itu bekerja pada benda 2. Kita coba tinjau. Ada gaya berat ya pastinya ya. Kita tinjau benda 2 ya. Ada M2 kali G. Nah, di sini kita anggap ke bawah adalah positif karena dia bergerak ke bawah. Sesuai dengan asumsi tadi ya, asumsi dasar yang tadi Mg. Kemudian kita bisa kurangkan dengan T2 tadi yang kita akan cari. Kemudian M2. Sehingga T2, ketika T2 pindah ke sana, kita tulis di sini ya, menjadi M2 G min M2 gitu ya. Kita bisa faktorkan, M2 keluarkan, jadi seperti ini. Sehingga T2 sama dengan perkalian antara M2 yang bernilai 0,5 kg ya, karena tadi 500 gram. Kemudian ini menjadi 9,8. Kemudian A-nya itu bernilai 6 kali 10 pangkat min 2 atau 0,06. Sehingga kita dapatkan nilai tegangan
T2 nya adalah 4,87 Newton, seperti itu. Lalu bagaimana dengan tegangan tali yang pertama, yaitu T1? Sama, kita tinjau benda 1 dengan hukum 2 Newton. Ini benda 1 ya. Tadi ada T1 yang menarik benda 1. Jadi justru ini T1-nya yang kuadrat ya, karena searah dengan percepatan itu. M1-nya berapa? Oke, biarkan saja terlebih dahulu. Kemudian T1-nya kita dapatkan, ini kesana jadi positif. M1 langsung kita keluarkan saja. Seperti ini. Ini konsepnya seperti, atau prinsip perubahannya sama seperti yang soal B tadi ya. Sehingga T1 sama dengan M1 besarnya adalah 0,460. Ya, kemudian G-nya 9,8. Kemudian ini adalah 0,06 seperti tadi. Kemudian sehingga T1 bernilai 4,54 Newton. Ini adalah tegangan tali yang pertama. Oke. Lalu bagaimana dengan percepatan yang ditanyakan ini? Percepatan sudutnya. Nah, ini baru kita tentukan nih. Baru kita tentukan berapa alfanya gitu. Nah, hubungannya A per R. Ya, jadi A-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 2. R-nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 2 juga. Jadi nilainya adalah 1,2. Satuannya adalah radian per second ya. Oke. Seperti itu. Lalu bagaimana nilai momen inersia yang ditanyakan tadi untuk katrolnya? Pastinya kita gunakan seperti ini ya. Hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Ada resultan gaya seperti ini. Nah, T2 min T1. Ada lengannya, kemudian ini ada I, kemudian ada alfa. Yang ditanyakan adalah I, sehingga T2 min T1 kali R dibagi dengan alfa. Sehingga I kita dapatkan adalah pengurangan tadi 4,87 ya. Yang pertama 4,87. Kemudian dikurangi dengan 4,54. Kemudian R-nya bernilai 5 kali 10 pangkat min 2. Oke. Kemudian alfanya bernilai 1,2. Sehingga kita dapatkan, ini kita batasi terlebih dahulu sehingga agar tidak bercampur-campur. I-nya, I dari katrolnya tadi adalah 1,38 kali 10 pangkat min 2 kilogram meter persegi. Seperti itu ya. Oke. Nah. Oke. Sekian sesi gabut bersama fisika untuk fisika dasar dinamika rotasi bagian pertama. Kita akan ketemu lagi di sesi dinamika rotasi bagian kedua. Jangan lupa untuk kuasai konsep ini secara detail di video-video yang mengangkat konsep detailnya. Oke, sekian dari saya. Salam untuk kawanku. Sampai jumpa.